kandungannya hampir mirip proteinnya, Mbak. Jadi protein kalau di kedelai itu bisa 28 gram per 100 gram atau 28% lah intinya. Kalau di kecipir itu bisa 29 sampai 32. Jadi tapi kita perlu inovasi-inovasi tertentu supaya namanya anak-anak zaman sekarang masih bisa loh mendapatkan atau merasakan produk-produk dari kecipir. Kalau kedelai, pernah minum susu kedelai kan? Iya, pernah Ibu. Beda ya, ada langunya, tapi itu tipis ya. Tapi kalau di kecipir memang rada sangat mengganggu. Kami punya inovasi untuk membuat atau mengurangi bau langu itu dengan cara bahan bakunya menggunakan biji yang sudah dikecambahkan. Halo Sobat Untidar, selamat datang di podcast Sarang Untidar bersama saya Vinaya Aulia Prabowo. Nah Sobat Untidar, pernah nggak sih kalian mendengar kata kecipir? Nah pasti yang ada di bayangan kalian kecipir ini biasanya berupa sayur lalapan, kemudian oseng, atau bahkan ada tambahan-tambahan lainnya seperti itu ya Sobat Untidar. Nah tapi di tangan akademisi kita yang luar biasa ini Sobat Untidar, kecipir ini bisa disulap menjadi susu nabati atau susu kecipir yang dimana bahkan sampai sukses dengan mendapatkan hak paten resmi dari negara. Dan sudah hadir bersama saya di sini ada inovator hebat kita yaitu dosen agribisnis. Selamat datang Ibu Isna. Selamat datang. Terima kasih Mbak. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Nah mungkin di sini Sobat Untidar ini sudah kepo gitu ya, ingin bertanya dan penasaran nih. Sebenarnya ide mulanya itu seperti apa Ibu? Memunculkan akan membuat susu kecipir, monggo Ibu. Oh ya, terima kasih Mbak. Awalnya itu berasal dari disertasi saya waktu itu. Jadi saya kuliah kan S3 di IPB, Institut Pertanian Bogor. Kebetulan jurusan saya kan agronomi dan hortikultura, lebih ke budidaya pertanian lah intinya. Jadi kami waktu itu meneliti tentang kecipir. Kecipir kan memang tanaman lokal yang mungkin sudah agak tidak tahu ya, anak-anak zaman sekarang kayaknya sudah nggak tahu lah intinya. Jadi kita pengen mengedukasi bahwa ada loh tanaman lokal Indonesia yang memang punya manfaat. Nah, pembimbing saya kan, kalau namanya S3 kan banyak ya Mbak ya. Jadi kalau di S3 itu minimal 3-4 pembimbing. Nah, pembimbing yang terakhir itu adalah dosen teknologi pertanian. Jadi selain kita penelitian budidaya, saya diminta untuk coba aja ada nggak produk dari kecipir ini supaya bisa anak-anak Gen Z atau anak-anak milenial itu tahu loh tentang kecipir ini. Jadi dibuatlah produk susu kecipir. Oh begitu, berarti bermula dari apa ya, kurang dilirik seperti itu ya Bu ya, dari tanaman kecipir ini. Nah ngomong-ngomong tentang susu nih ya Ibu ya, dengan produk susu, sebenarnya kecipir sendiri ini apa sih Bu unggulannya dibandingkan dengan yang saat ini ya teman-teman? Kita ketahui bahwa banyaknya itu di pasaran adalah susu kedelai, kemudian juga susu almond gitu Bu ya. Nah keunggulan dari susu kecipir ini apa Bu sebenarnya? Kecipir sendiri itu ternyata dia bisa dipanen dua jenis ya. Satu polongnya yang biasa digunakan untuk sayuran, urap atau tumis atau yang lain-lain. Yang kedua bijinya. Jadi ketika dia sudah panen, polongnya sudah warna kehitaman atau sudah coklat dan kering, itu bisa dibuka dan keluarlah biji. Bijinya itu kalau dilihat nanti ada slide-nya, itu seperti apa ya, kedelai. Bentuknya mirip kedelai, cuma warnanya lebih rada coklat tua ya. Kalau kedelai kan coklat muda. Dia lebih ke coklat tua, tapi ternyata setelah dilihat di lab, kandungannya hampir mirip proteinnya Mbak. Jadi protein kalau di kedelai itu bisa 28 gram per 100 gram atau 28% lah intinya. Kalau di kecipir itu bisa 29 sampai 32%. Jadi mirip dengan kedelai, proteinnya sama dan secara look-nya atau penampilannya itu sama. Hampir sama seperti itu ya Bu. Kalau dari segi budidaya tanamannya mungkin Bu, sampai dengan harga produksinya bagaimana Bu keunggulannya ya? Keunggulan dari kecipir itu tadi bisa dipanen mudanya, bisa dipanen bijinya.
Cuma kalau dari kenapa kecipir kurang dilirik sebenarnya, karena memang lama ya budidayanya. Kalau kedelai kan bisa 3-4 bulan, Ya. kalau kecipir tuh bisa 6 bulan baru bisa panen. Jadi baru agak bisa. lama. Itulah kenapa tidak dilirik sebenarnya sampai hari ini ya. Oh. Jadi tapi kita perlu inovasi-inovasi tertentu supaya namanya anak-anak zaman sekarang masih bisa loh mendapatkan atau merasakan produk-produk dari kecipir. Kecipir itu sendiri ya Bu ya. Nah ngomong-ngomong tentang anak-anak zaman sekarang nih ya Bu ya, kita kan juga kalau minum apa ya, kalau misal dari yang berasal dari tumbuhan nih ya Bu, biasanya itu dari kacang-kacangan atau bahkan tanaman hijau nih ya Sobat Untidar, biasanya itu kan punya tantangan aroma khasnya. Nah ini Bu, gimana sih Bu caranya bisa menjinakkan dari aroma khas tersebut itu bagaimana nih Bu? Ya, tadi kelebihannya ada kan, sama proteinnya lebih tinggi, tapi Ya. ternyata namanya kelebihan ada kekurangan ya Mbak. Betul. Kekurangannya salah satu di kecipir ini memang bau langu. Kalau kedelai, pernah minum susu kedelai Iya kan? pernah Ibu. Beda ya, ada langunya, tapi itu tipis ya. Tapi kalau di kecipir memang rada sangat mengganggu. Oh Namanya gitu. dia karena aktivasi dari enzim lipoksigenase. Jadi memang dia ada di dalam biji kecipirnya itu. Jadi agak mengganggu dan kami punya inovasi untuk membuat atau mengurangi bau langu itu dengan cara bahan bakunya menggunakan biji yang sudah dikecambahkan. Jadi kalau di apa ke kacang hijau itu ada namanya toge, kalau Iya. itu kecambah biji kedelai. Jadi kita buat kecambahnya supaya enzimnya jadi turun. Oh seperti itu. Jadi kalau di penelitian nanti ada fotonya kalau dia dikecambahkan 3 hari itu enzimnya turun dan bau langunya dari respon, kan kita punya namanya penelitian ada skor organoleptik, jadi ada kita di tester sama beberapa responden mengaku kalau bau langunya itu berkurang kalau dikecambahkan 3 hari. Seperti itu. Untuk membuat proses kecambahnya itu seperti apa? Mungkin saya kan juga gimana nih tipsnya Ibu mungkin seperti apa? Iya. Kalau kacang hijau kecambah kan hanya cuma semalam ya Mbak ya, Iya. jadi bisa muncul Langsung akarnya, muncul bisa gitu. muncul. Kalau kecipir ini memang keunikannya adalah dia bijinya keras. Bijinya Jadi keras. memang harus ada perlakuan khusus untuk mengecambahkan. Satu, dia harus direndam semalam dengan air hangat. Ya. Jadi semalam dengan air hangat. Kemudian setelah itu ditaruh di nampan, ditutup dengan kain yang basah sampai 3 hari. Nanti ketiga kali kemudian dia akan kecambah. Ada kecambahnya Ya, gitu. jadi muncul akar gitu. Nah, berarti bisa dipraktekkan juga Ya, ya Ibu ya di gampang rumah ya? sebenarnya dipraktekannya, hanya muncul idenya itu memang harus dari banyak Proses baca ya. baca ya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kan sudah mendapatkan hak paten resmi ya nih Bu ya. Nah, boleh diceritakan Ibu mungkin dari prosesnya, kan mungkin agak sulit atau tidak ini Ibu, dan apa hal yang paling unik sehingga bisa mendapatkan hak resmi ini, hak paten resmi? Oke. Kami mendapatkan hak paten resmi itu karena kebetulan saya waktu itu saya masuk Untidar 2025, Juni 2025. Ternyata di Dikti itu ada pelatihan PPDI, jadi pelatihan penulisan deskripsi paten. Jadi itu dari Dikti, memang pelatihannya 2 hari. Kebetulan waktu itu di Jogja, kami dilatih untuk membuat deskripsi paten. Karena memang paten itu beda ya Mbak ya, beda dengan membuat jurnal. Kalau jurnal kan ada abstrak, ada pendahuluan dan lain-lain. Kalau paten itu beda, cara menulisnya beda, termasuk font-fontnya juga beda-beda. Jadi kami memang dilatih waktu itu untuk membuat deskripsi paten supaya bisa submit ke DJKI. Gitu. Prosesnya agak lama. Jadi paten itu ada 2, paten dan paten sederhana. Paten itu yang tinggi, kalau yang sederhana itu yang lebih pemula lah. Kalau di kami masih paten sederhana Mbak. Sederhana. Jadi paten sederhana itu lebih sederhana. Dan prosesnya kemarin itu saya submit Oktober, baru keluar sertifikatnya di bulan Maret. Maret kemarin ini Bu ya? Jadi mungkin 6 bulanan, 7 bulanan gitu prosesnya. Jadi
seperti di jurnal, jadi ada revisi, ada gitu-gitu. Jadi agak lama. Oh, seperti itu ya, prosesnya sangat luar biasa ya hingga akhirnya mendapatkan hak paten resmi nih ya Bu ya. Nah, untuk rencana kedepannya ini Bu, dari produk susu kecipir sendiri ini bagaimana Bu? Apakah nantinya bakal ada kerjasama mungkin dengan industri atau bahkan mungkin nanti mau diproduksi massal oleh UMKM atau bagaimana nih Bu? Rencana ke depannya karena memang ini agak berat di bahan baku Mbak, jadi kan Ya. memang tanaman ini agak jarang ditemukan, Iya. kemudian paling kami hanya baru nantinya akan membuat penelitian lagi tentang budidaya tanaman kecipir dulu karena untuk Budidaya. memperbanyak bahan baku karena memang bahan bakunya agak susah didapatkan. Oh, seperti itu ya Bu Jadi ya. kalau sudah dapat bahan bakunya mungkin kita akan mencoba step selanjutnya untuk memperbanyaknya. Gitu. Wah, memang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi nanti akan dilanjutkan dulu dengan budidaya dari tanamannya seperti apa. Baru nanti mungkin selanjutnya ya Bu ya, langkah selanjutnya. Stepnya agak masih panjang itu. Seperti itu Bu. Baik Bu. Nah, ini mungkin boleh ditambahkan dan mendapat apa ya? Ibu bisa memberikan pesan buat teman-teman sobat Untidar di sini ya, yang mau membuat inovasi gitu Bu. Boleh disampaikan mungkin kepada teman-teman sobat Untidar. Oh ya, terima kasih. Untuk teman-teman Sobat Untidar, kalau seandainya punya inovasi atau punya pengembangan produk yang unik atau lucu, mungkin bisa mengajukan hak paten. Sebenarnya di sentra Haki Untidar tuh ada, jadi kalau memang mau konsultasi apapun bisa masuk ke sentra Haki Untidar. Atau untuk dosen, mungkin bisa kayak saya, ikut pelatihan dari Dikti, pelatihan penulisan deskripsi paten dari Dikti. Itu biasanya dibuka di awal tahun dan pelatihannya ada beberapa lokasi. Biasanya kalau di Magelang tuh ada di Jogja atau Solo gitu. Jadi kalau di pelatihan Dikti itu enaknya adalah kita dilatih untuk penulisan deskripsi paten sama ada biaya bantuan, kan itu bayar ya Mbak ya. Jadi ada bantuan biaya dari pemerintah juga untuk mensubmit dari paten itu sendiri. Paten itu gitu. sendiri, ya, gitu Ibu. Untuk harapannya Ibu, dari Ibu sendiri harapannya untuk produk susu kecipir ini untuk selanjutnya bagaimana? Produk susu kecipir kami masih mengembangkan, jadi memang minta doanya untuk Sobat Untidar bahwa kami sedang mengembangkan produk-produk lokal, tidak hanya kecipir maupun produk-produk yang lain. Jadi untuk Gen Z yang lain-lain juga cintailah produk Indonesia juga. Jadi termasuk bahan-bahan lokal dari Indonesia supaya kita bisa melestarikan dari tanaman maupun produk-produk di Indonesia. Luar biasa ya, cintai produk Indonesia nih Sobat Untidar. Ya, berarti untuk produknya ini sudah dijualkan Ibu, sudah dipasarkan? Kami paten sederhana itu ada 2 Mbak, jadi biasa produk maupun proses. Nah di kami proses, jadi cara pembuatan dan lain-lain, belum sampai produk. Karena sekali lagi bahan bakunya agak langka ya. Agak langka ya Sobat Untidar. Belum sampai produk, jadi gitu. Berarti mungkin Sobat Untidar bisa mencoba-coba dulu ya. Coba-coba di tempat lain. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dulu Ibu Isna podcast kita pada hari ini Sobat Untidar. Karena luar biasa sekali ya Sobat Untidar dari inovator kita ini Bu Isna ya. Jadi bisa ditiru mungkin teman-teman Sobat Untidar ini mau menciptakan apa atau prosesnya, baik prosesnya maupun dengan produknya seperti itu. Kemudian nanti bisa dikonsultasikan ke Haki Untidar gitu ya Bu ya. Oke Sobat Untidar, begitu saja podcast kita pada hari ini. Saya Vinaya Aulia Prabowo dan kru Untidar TV yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.